Sukacitalah di sana, sukacitalah di sana, sukacitalah di sana, di tanah perjanjian. Sukacitalah di sana, sukacitalah di sana, sukacitalah di sana, di tanah perjanjian. Selamat pagi sahabat Kristiani. Kita mulai dengan nyanyi-nyanyi ya tadi ya. Ya, kita kan mau menikmati santapan pagi, santapan yang enak, yang lezat. Senang dong ya kan? Pagi hari ini kita akan terus bicara tentang topik yang benar-benar familiar gitu ya. Yang benar-benar selalu kita ungkapkan gitu. Tapi sulit untuk dijelaskan. Seperti itu. Jadi pagi hari ini tadi waktu doa saya dalam hati saya berdoa, apa ya topik menarik pagi ini ya Tuhan. Terus tiba-tiba ya itu menarik tuh. Jadi dibilang topik kasihilah sesamamu manusia. Wah. Ini sebenarnya inti daripada salah satu inti hukum yang utama gitu ya. Kalau yang terutama kan kasihilah Allahmu. Tetapi ini jarang gitu loh. Sebenarnya ini adalah goal, ini adalah tujuan kita terus bertumbuh. Ini adalah goal yang kita terus bertumbuh, mengasihi sesama manusia. Oke. Ada tiga ramuan yang kita mau ambil, yang kita mau padu ya. Satu dari Matius 22, 34, 40, terus nanti dari juga Matius 5, 43, 45, terus juga dari Yohanes 15, 13. Nah, ada tiga ramuan ya. Saya bacain satu persatu sekaligus saja biar kita ngobrolnya lama gitu kan. Manjang langsung, nggak perlu lagi buka-buka Alkitab. Jadi kita buka yang pertama ya, dia bilang gini. Hukum yang terutama. Nih. Matius 22 ya. Dia bilang gini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Nah, orang Farisi ini kayaknya marah nih. Kok orang Saduki bisa bungkam sih? Sehebat apa sih Yesus ini gitu kan? Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Dia bilang gini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, ini yang kita mau bahas hari ini adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya kan? Satu. Terus yang kedua kita ke
Matius 5. Matius 5 dia bilang begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Dia bilang, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu kan di hukum Taurat tuh. Tetapi Yesus bilang gini, tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yes. Dan Yohanes tutup dengan kata begini. Ini kita bisa lihat. Ini Yohanes ini kan murid Yesus nih. Bagaimana Yohanes memahami hukum Yesus. Dia bilang gini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 ramuan ya. Apa yang kita bisa belajar di sini? Yang kita mau lihat. Pertama sekali nih, Yesus ini memang betul-betul bijak banget ya. Dia tahu. Yesus itu memang guru yang luar biasa. Ya, kita memang kalau kita teliti ya, dia selalu memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang tepat. Ya kan? Jawaban yang tepat kepada orang yang tepat. Ketika ahli Taurat bertanya kepada dia, hukum apakah yang terutama dan yang utama? Yesus menjawab hukum Taurat dengan cara hukum Taurat. Dengan hukum Taurat, dia jawab dengan jawaban yang tertera di hukum Taurat dan di hukum para nabi. Tetapi bedanya, ketika murid-murid Yesus yang bertanya, dia lengkapin dengan hukumnya dia, hukum Yesus sendiri. Dia bilang gini, kamu telah mendengar, maksudnya sudah membaca hukum Taurat, bahwa sampai di mana tadi ya? Wah, anak saya suruh antar ke kantor sebentar. Oke, kita sambung kalau saya nggak salah. Jawaban Yesus yang berbeda, gitu kan? Jadi ketika orang Saduki, ahli Taurat itu bertanya, hukum apakah yang terutama, dia jawab sesuai dengan hukum Taurat, hukum para nabi. Tetapi ketika murid-muridnya bertanya, Yesus menjawab. Dia buat satu perbandingan, perbedaan. Hukum Taurat, kamu sudah mendengar katanya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat. Dan terus dia bilang, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini artinya hukum Yesus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kadang hukum Yesus ini ya, yang ada itu kalau orang nyakitin kita, iya bener ya. Ada orang nyakitin kita, menganiaya kita, terus kita berdoa, ya Tuhan, ampunilah ya. Tapi mau apa? Mau apa? Kita bisa melawan hukum Yesus. Kita pengikut Yesus. Mudah nggak? Nggak ada yang mudah. Dan kita sedang belajar untuk itu.
Kalau standarnya masih hukum Taurat, itu anak muda yang kaya itu bisa, dia bilang saya sudah lakukan semua itu, katanya masih bisa gitu loh. Karena standarnya masih kita. Dia bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya kondisional gitu loh, tergantung seseorang. Kalau ada orang yang dirinya pun gak dikasihi, artinya dia gak mengasihi orang masih fine gitu. Oh iyalah, dirinya sendiri dia gak bisa kasih, apalagi ngasihin orang. Itu perjanjian, itu hukum Taurat loh. Kondisional. Bagaimana kitanya gitu. Tapi kalau saya bisa mengasihi diri saya sendiri dengan baik gitu kan. Saya bisa merawat diri saya bisa memberikan saya makanan enak gitu kan. Nah, itulah standarnya. Artinya saya bisa itulah standar yang saya perlakukan kepada orang lain. Hukum Taurat itu masih anak muda itu bukan omong kosong loh. Saya udah lakukan semua itu katanya. Ya karena standarnya kita. Ya. Standarnya kita masih oke lah. Istilahnya kita masih hanya memberikan apa yang kita berikan ke diri kita, itu yang kita berikan ke orang gitu ya. Artinya itu masih standar diri kita. Kondisional, tergantung setiap orang. Tapi hukum Yesus ini kau mau siapa, kau mau seperti apa, hidupmu mau susah, hidupmu mau senang, mau apa, kamu harus mengasihi musuhmu, berdoa untuk mereka kalau mereka menganiaya kamu. Ini ya, jadi kadang memang ini hukum Yesus ini adalah sebenarnya hukum yang apa yang kita belajar dari semua firman Tuhan ini. Kan sebenarnya ke sana larinya. Mengasihi sesama manusia. Ya kita di poin 2 dulu deh, mengasihi Allah, nanti kita poin yang lain aja. Karena hukum terutama katanya kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, ya, tenagamu. Nah kita yang hukum kedua dulu, kasihilah sama manusia. Itu topik kita. Jadi topik ini adalah topik yang kita selalu menghindari gitu. Topik ini selalu kita hindari gitu. Karena nggak ada kemegahan membicarakan firman ini, membicarakan topik ini, nggak ada kemegahan bagi pengkhotbahnya. Nggak ada kemegahan bagi yang bicara firmannya. Dia nggak bisa membanggain dirinya, dia nggak bisa merasa hebat ketika bicara ini. Karena apa? Karena ini sesuatu firman yang menjadi goal, menjadi tujuan hidup kita. Dan ini adalah firman yang sulit untuk kita lakukan. Semua kita bergumul untuk ini. Itu yang buat saya semangat untuk mengangkat topik ini. Semua kita bergumul untuk ini. Jangankan musuh ya, keluarga ini, anak-anak saya. Kadang kalau udah dia marah, saya bilang, kenapa kamu? Habis dia giniin saya, kan? Dia yang duluan katanya. Gimana hukum Yesus? Kasihi musuh, berdoa untuk mereka. Artinya apa? Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Kita ini diharapkan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa lakukan itu, yang hatinya luar biasa ya, bukan yang kepintaran ini. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa bisa melakukan itu. Kasihi musuhmu, berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Luar biasanya, Yohanes menerjemahkan itu lebih hebat lagi.
Dia masuk di satu hubungan yang luar biasa. Dia bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sebenarnya kita ini untuk bisa di level saling mendoakan itu, saling mengasihi, kita harus memperlakukan setiap orang menjadi sahabat-sahabat kita di dalam Kristus. Di level itu. Atau kita bisa memahami salib. Kalau kita miss dalam makna salib dalam diri kita, nggak bisa orang melakukan ini. Nggak bisa orang melakukan ini. Kalau miss dalam makna salib, nggak paham dengan salib itu sendiri, nggak bisa dia lakukan itu. Karena hanya pengorbanan Yesus yang bisa menjadi standar yang membuat kita bisa masuk di topik ini. Iya, gitu kan? Iya, Yesus aja nggak oleh saya yang bersalah, Yesus yang menanggung dosa saya. Ya kan? Sampai dia disiksa, sampai dia disalib, sampai dia mati, digantung di kayu salib karena dosa aku. Iya ya. Dia cuman nyakitin aku kok, dia cuman maki-maki aku kok, dia cuman merugikan aku kok. Yesus aja lakukan itu ke aku, masa aku nggak bisa lakukan itu ke dia? Nah, hanya di tingkat pemahaman itulah orang baru bisa melakukan ini. Nanti kita akan belajar salib. Nanti kita akan belajar makna daripada salib. Tetapi aku bukan mau ngejas ya, bukan mau menghakimi ya, tapi yang pemahaman aku, orang yang bisa mengampuni musuhnya, mengasihi musuhnya, dan berdoa untuk orang yang menyakiti dia, yang menganiaya dia, hanya orang yang memahami salib. Maaf ya kalau saya salah ya. Tapi jika Anda tidak paham dengan salib, Anda tidak akan pernah bisa mengampuni musuh Anda, berdoa untuk musuh Anda. Ada yang komplain dengan apa yang saya katakan ini? Boleh bicara sama saya. Maksudnya, saya nggak paham salib, tapi saya bisa mengampuni musuh saya. Bahwa saya bisa berdoa kepada orang yang menganiaya saya. Ya puji Tuhan, amin. Saya penting ketemu dengan orang yang saya mau ketemu dengan Anda yang seperti itu. Karena menurut saya itu luar biasa gitu ya. Tanpa satu pemahaman yang tentang salib, tapi dia bisa hidup melakukan itu. Karena yang melakukan pertama itu ya Yesus. Yang pertama melakukan itu Yesus. Emang kita ini musuh? Emang kita ini temanan sama Yesus sebelum Yesus mati? Kita musuhnya dia. Sebelum kita bertobat, emang kita temanan sama Yesus? Emang kita sahabatnya Yesus? Kita musuhnya dia. Kita selalu melakukan apa yang dia nggak suka. Kita selalu melanggar perintah dia. Bahkan kita sengaja melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu teman. Itu musuh. Kita selalu berseberangan dengan Yesus, itu musuh. Paham ya? Jadi yang pertama melakukan ini adalah Yesus. Ini sebenarnya poinnya. Ini poinnya. Yesus mengasihi kita. Yesus berdoa untuk kita. Yang kita secara pribadi memposisikan diri sebagai musuh Yesus. Kita lebih suka melakukan apa kata dosa. Kita lebih suka melakukan keinginan dosa.
Lah itu kan berlawanan dengan Yesus. Yesus sangat bertitik tolak dengan dosa. Tetapi kita selalu memposisikan di posisi berlawanan dengan Yesus. Kita musuh daripada Yesus. Anda temanan Yesus, Anda pengikut Yesus. Kita pengikut Yesus kalau kita ikut firman Tuhan. Kalau kita ikut apa kata Yesus di firman-Nya, itu baru kita temannya. Saat kita tidak melakukan firman Tuhan, kita memposisikan menjadi lawannya, musuhnya. Dan yang luar biasa, Yesus tetap bisa mengasihi kita. Yesus tetap bisa mengasihi kita. Bahkan dia berdoa, bahkan dia bukan hanya mengampuni, dia berdoa, dia melakukan segala hal agar kita terselamatkan. Jadi kadang kita pikir siapa sih musuh Yesus ini? Ya kita. Musuh kebenaran. Ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran, kita adalah musuh kebenaran. Kita adalah musuh Yesus sendiri. Benar gak? Iya. Dan Yesus tetap mengasihi kita. Itu yang luar biasa. Yesus tetap mengampuni kita. Bahkan Yesus berdoa. Yesus menolong kita. Membela kita di hadapan Allah Bapa. Wah. Keren banget gak sempunya Yesus? Keren lah. Keren lah. Dia bela-belain gitu loh. Dia bela-belain. Hanya untuk mengasihi kita. Dia rela menjalani proses salib. Dia paham. Yesus sangat paham. Salah cara satu-satunya untuk bisa mengembalikan manusia kepada Allah Bapa di surga, harus ikut rencana Allah. Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Allah terhadap Yesus dalam perjalanan Yesus di bumi. Sampai ke salib, sampai dikubur, sampai bangkit dan naik ke surga. Itu harus terjadi semua. Baru manusia terselamatkan. Itu Yesus tahu. Dan untuk itu Yesus rela. Dicaci maki dia rela. Dicambukin. Ada dulu waktu saya belajar salib ya. Itu yang ngajar saya itu benar-benar menggambarkan cambuk itu. Jadi seperti cambuk nih. Di tali itu ada kayak rantai temeng gitu kan. Kayak rantai singso gitu. Jadi kalau dipukul itu ke tubuh Yesus, ditarik, itu tubuh Yesus itu koyak gitu. Koyak, dagingnya mau ikut kayak itu, ke rantai itu. Sampai kayak gitu Yesus rela loh. Sampai kayak gitu rela mau Yesus lakukan loh. Hanya untuk musuhnya. Siapa musuhnya? Kita nih. Yang memposisikan diri sebagai musuhnya. Yang selalu berlawanan dengan dia. Dia bilang untuk kita jangan mengikut keinginan dunia, keinginan dosa. Tapi kita lakukan. Apalah itu? Seks bebas lah. Inilah segala macam lah. Semualah. Hal yang dia tidak suka. Kita lakukan. Apa yang dosa lakukan itu yang kita lakukan. Kita selalu memposisikan diri kita berseberangan dengan Yesus. Kita memposisikan diri kita sebagai musuh Yesus. Dan Yesus terus mengampuni, terus bersabar, terus berharap kita akan berubah. Kita akan bertobat. Dia terus berdoa, dia terus memberikan harapan untuk kita. Dia terus mengasihi kita. Yesus sudah lebih dulu berkata yang dia firmankan itu. Jadi Kristen tidak cukup untuk mengasihi manusia hanya sebatas kamu mengasihi dirimu. Ya seolah-olah kan Yesus kesempurnaan daripada hukum Taurat.
Hukum Taurat sempurna nggak? Kalau dilihat daripada itu ya enggak lah. Di situ dibilang kasihilah sama manusia, bencilah musuhmu. Disempurnakan sama Yesus. Itu hukum yang masa hukum Taurat itu bukan hukum yang sempurna. Hukum Yesus yang sempurna. Nah, pengharapan itu Yesus kasih nggak kepada oleh orang ahli Taurat sama orang Saduki? Enggak. Yesus kasih. Dia hanya tidak mau aja, dia hanya menghargai aja. Kamu tidak akan pernah paham hukum saya. Hukum Taurat aja pun kamu nggak bisa ikut. Gimana kau mau ikut hukum saya gitu kan? Hukum Taurat itu kan aturan semua. Jadi kalau orang itu sendiri pun tidak tahu aturan, tidak bisa hukum Taurat ikut, bagaimana dia mau ikut hukum Yesus? Lompat gitu, enggak. Jadi manusia itu harus dilatih dari awal, kan kayak gitu. Jadi itu yang Yesus merasa, kamu untuk hukum Taurat aja pun kamu nggak bisa ikutin, gimana kamu mau memahami hukum saya? Jadi Yesus nggak perlu kasih tahu itu. Lain ke muridnya, kalau ke muridnya dia kasih tahu. Tapi aku kasih tahu ya, aku bilang nih sama kamu. Ya itu juga yang kita dikatakan kepada kita hari ini. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kita ini musuh loh. Jadi kalau ada orang yang memposisikan dirinya jadi musuhmu, yang selalu berseberangan dengan kamu, biasa inilah. Ini biasa sebenarnya. Di berteman, bahkan di hubungan suami istri, kita ngomong putih, pasangan kita selalu berusaha ngomong hitam gitu. Ya, benar gak? Nah, Yesus selalu mengasihi orang yang berseberangan, yang selalu memposisikan dirinya sebagai musuh. Ya nggak apa-apa. Kalau ada orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai musuhmu, sebagai orang yang yang selalu berseberangan dengan Anda tetap harus mengasihi. Karena Yesus sudah lebih dulu melakukan itu. Keren ya? Jadi itulah kenapa kita dibilang ini pengikut Yesus. Kadang kita nggak sadar, kita ini musuh Yesus. Emang apa buktinya? Kita selalu berseberangan dengan firman-Nya. Itu kita memposisikan diri. Bukan Yesus yang menganggap kita musuh, bukan. Kita selalu memposisikan diri kita musuh Yesus. Sahabat siapa? Sahabat si pendosa lah. Ya kan? Nah makanya di Yohanes bilang, kalau kita ini pengikut Yesus, kita nanti akan ada lagi hubungan yang luar biasa, yang bahkan kita rela seperti Yesus itu kan, rela memberikan nyawanya. Itu goal kita nggak? Iya, goal hati kita. Mungkin mungkin nyawa seperti Yesus tidak seperti itu harus disalibkan, tapi ada banyak pengorbanan yang kita harus siap lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi. Memberikan nyawa. Contoh nih. Emang nyawa ya kita harus memahami juga ya. Bukan maksudnya Yohanes itu nyawa ini nyawa. Kita kan cuma ada satu nyawa. Contoh nih. Kita sering nih. Ini kalau saya kasih tahu cerita ini pasti Anda paham yang dimaksud Yohanes. Anda punya anak atau punya saudara, dompet Anda cuma ada satu lembar isi 50.000 atau isi 20.000. Itu nyawa Anda satu-satunya. Yang Anda kalau Anda kasih itu, Anda tidak akan makan siang atau makan malam atau tidak. Tapi karena Anda mengasihi saudara Anda itu, karena mengasihi anak saudara itu, Anda berikan kan? Berkorban nggak? Itu namanya berkorban. Kenapa? Karena kamu jadi kehilangan gitu loh. Berkorban itu maksudnya kamu jadi tidak memiliki apa-apa gitu. Itu namanya berkorban. Lain dengan berbelas kasihan. Berbelas kasihan begini. Di dompet kamu ada 1 juta. Terus kamu kasih orang 50.000.
Itu bukan maksudnya Yohanes. Itu bisa dibilang belas kasihan ya. Gua kasihan lah, gua kasih lo gitu kan. Itu belas kasihan. Tapi pengorbanan yang seperti sampai kita memberikan nyawanya kan. Nyawa maksudnya, aduh, tinggal itu satu-satunya uang saya. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya kasih demi kamu, aku rela deh. Biarin saya nggak makan lah. Biarin saya nanti jalan lah, pulang lah. Itu ongkos saya naik Gojek. Tapi kalau saya kasih kamu nanti saya jalan dong pulang. Ya udah nggak apa. Nah itu. Paham ya? Brother, saudara, sahabat Kristiani ngerti ya maksudnya Yohanes ya. Jadi tingkat persahabatan seperti itu adalah satu tingkat hubungan yang luar biasa. Itu bukan hanya lagi berdoa, itu bukan hanya lagi mengampuni dia, tidak. Anda bisa melakukan itu. Sikap persahabatan, nilai sahabat itu kepada musuh Anda itu luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, tadi saya bilang kepada anak dan kepada yang kita kasihi, tapi sebenarnya yang diminta di sini adalah kepada orang yang bahkan memusuhi kamu, menyakiti kamu. Anda pada saat nilai yang kita harus punya, kita harus bisa melakukan hal itu. Jadi pengikut Yesus itu sebenarnya unlimited, nggak ada limit. Mana ada hati seperti itu? Mungkin sampai mati kita bisa nggak seperti itu? Ya nggak tahu. Tapi kita harus terus menuju untuk memiliki hati seperti itu. Pernah nggak ada lulus orang Kristen? Nggak ada. Karena kasih Yesus, pengorbanan Yesus itu sudah bukan, kalau kita tidak paham Tuhan, kalau kita tidak paham daripada salib, arti salib, kita tidak bisa mampu lakukan itu. Kalau kita tidak melihat bagaimana Yesus melakukan itu untuk kita di kayu salib, kita tidak bisa melakukan itu. Oke, saudara Kristiani, untuk makanan pagi, santap kita pagi ini, itu dulu. Jadi, hukum Taurat, hukum Yesus, itu berbeda. Kita lihat bisa perbedaannya kan. Kalau hukum Taurat itu masih logikal. Kita masih bisa terimalah. Mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang memusuhi kita ya. Semua nggak perlu ada firman untuk lakukan itu. Benar nggak? Nggak perlu kita diajar untuk melakukan itu. Kamu baik sama saya, masa saya nggak baik sama kamu gitu kan? Kamu nyakitin saya, masa saya sayang sama kamu? Ya saya benci kamu lah gitu kan. Itu hukum Taurat. Kita bersyukur hidup di zaman Yesus. Hukum yang sempurna. Kalau di zaman itu, Anda tahu ya, yang pakai hukum itu, yang pakai hukum Taurat itu di Arab sana. Salah nggak mereka? Nggak salah mereka. Karena hukum itu mereka pakai. Kalau ada yang nggak suka sama kamu, hajar. Nggak ada yang salah dengan agama tetangga kita ini. Mereka nggak salah loh. Mereka nggak beruntung ya. Kita beruntung. Kasihan nggak sama mereka? Kasihan lah. Kita beruntung memiliki hukum Yesus. Kalau tidak, kita sama dengan mereka. Iya. Kita sama dengan mereka. Pasti perang terus. Pasti ribut terus. Ada yang salah nggak dengan mereka? Nggak ada. Nggak ada yang salah dengan mereka. Karena memang itulah hukum mereka. Kita boleh nggak pakai hukum kita ke mereka? Ya nggak boleh lah. Mereka punya hukum sendiri. Kita punya hukum sendiri. Tapi boleh nggak kita bawa hati hukum kita ke mereka? Ya boleh. Tapi hukum kita nggak boleh menghakimi mereka. Hukum mereka, hukum kita, hukum kita. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena Yesus, karena kita mendapat hukum Yesus. Itulah keberuntungan kita. Sementara mereka nggak beruntung. Sedih hidup mereka sebenarnya. Sedih.
Mereka mau benar, tapi mereka nggak tahu hukum yang benar. Emang yang melakukan yang perang jihad itu, apakah mereka tidak mau? Mereka itu justru mau melakukan hukum mereka dengan benar, tapi mereka tidak memiliki hukum yang benar. Sahabat Kristen ini paham ya? Jadi kita harus patut menaruh kasihan. Kita nggak boleh mencela mereka. Kita juga nggak boleh berdebat mereka. Beda kelas, bro. Beda kelas. Anda menurunkan kelas Anda kalau Anda mau berdebat dengan mereka. Kalau saya sih nggak mau, saya. Mengasihi mereka saya mau. Beda kelas, bro. Mereka memiliki hukum yang sedih. Kita memiliki hukum yang diberkatin. Hukum Yesus. Ini aku nasihatkan sahabat Kristiani. Kita ini adalah orang yang berkatin loh. Kita yang diberkati. Kita dapat hukum Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya sial lah. Sial banget. Mereka mau benar. Bahkan mereka mau melakukan satu hari aja 5 kali loh mereka. Kita pagi aja doa ini. ayo sahabat Kristiani, doa nggak tadi pagi? Padahal kita tadi. Nah, tapi mereka 5 kali sehari lakukan itu karena mereka mau benar, tapi hukum mereka nggak benar menurut kita. Dan memang itu. Kalau hukum Taurat benar, ya kita nggak perlu ada lagi hukum Yesus. Nah, justru karena hukum Taurat itu, maksudnya nanti ada yang komplain lagi. Kurang lah saya bilang, kalau saya bilang nggak benar kan orang banyak komplain nih. Kurang sempurna lah saya bilang. Nanti banyak lagi cuak-cuak kok sebenarnya firman Tuhan kok nggak benar katanya lagi nanti. Kalau hukum Taurat itu sudah sempurna, nggak ada lagi kurangnya, nggak perlu lagi ada hukum Yesus. Benar kan? Yang menyempurnakan. Jadi saya ralat ya, biar jangan cuap-cuap nanti. Karena bisa juga Anda dengar YouTube saya untuk mencari kesalahan kan. Kalau hukum Taurat itu sudah sempurna, tidak perlu Yesus datang lagi menyempurnakan. Artinya hukum Taurat itu tidak sempurna. Dan hukum yang tidak sempurna itulah yang mereka junjung, yang mereka hidupi. Ada di situ peperangan, ada di situ kemarahan, musuh. Makanya mereka nyawa musuhnya kan bagi mereka halal. Salah nggak mereka? Nggak salah. Mereka taat hukum mereka. Kita kan mencela mereka karena kita bawa hukum kita. Kalau mau melihat sisi mereka, masuk di hukum mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mau taat kepada hukum mereka. Mereka adalah orang-orang yang mau benar sesuai dengan hukum mereka. Tapi sedihnya mereka tidak memiliki hukum yang benar. Mereka sudah melakukan hukum mereka dengan benar. Tapi sedihnya mereka tidak memiliki hukum yang benar. Beda, bisa ya? Kalimat itu ya. Nah kita semangat nggak untuk menghidupi hukum kita? Harusnya semangat. Karena hukum kita adalah hukum kebenaran. Hukum yang sempurna, hukum Yesus. Marilah pergi ke sana. Marilah pergi ke sana. Semangat dong. Sukacita dong. Ya. Jadi, sahabat Kristiani, saya mau kasih tahu, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Saya, Anda, dan kita semua adalah orang-orang yang diberkati, yang terberkati oleh kasih Tuhan, hukum Yesus. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semua ini Tuhan dimuliakan, ya. Tuhan dimuliakan. Semoga Anda juga terberkati, boleh memahami apa yang saya uraikan, apa yang saya paparkan. Anda boleh mendapat sesuatu dari sana, merasa terberkati. Puji Tuhan, Allah dimuliakan di sorga.
Selamat pagi sekali lagi. Saya mengucapkan salam sahabat Kristiani. Aku mengasihi kamu dimanapun Anda berada. Mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Anda adalah luar biasa. Amin. Sukacitalah di sana.